Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah jualan sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang masalah akikah. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang lebih baik menyembelih akikah itu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, dan hari kelahiran dimasukkan ke dalam hitungan. Tetapi kalau dilahirkan pada waktu malam, maka malamnya tidak dihitung. Jadi maksudnya yang dihitung itu mulai harinya. Ya kan? Misalnya malam ini lahir malam Rabu misal. Nah, jadi yang dihitung itu mulai esok Rabunya. Nah, jadi yang lebih baik itu menyembelih akikah di hari yang ke-7. Kalau ayahnya dianggap tidak mampu dalam masa 7 hari itu, maka ayah tidak disuruh melakukan akikah anaknya. Dan sekalipun mampu sesudah selesai masa nifas yang terpanjang, yakni 60 hari. Syekh Sabrabilsi berkata, kalau dalam keadaan yang seperti itu yang disebutkan di atas juga dilakukan akikah anaknya, maka gugurlah tuntutan dari anaknya di kemudian hari. Tetapi kalau ayah menjadi mampu di dalam masa sebanyak-banyak hari nifas, jangan diperintahkan untuk melakukan akikah anaknya. Sunnah mengakikahkan anak yang mati.
yang sempat hidup sekedar cukup waktu menyembelih akikah. Jadi sunat mengakikahkan anak yang meninggal, ya kan? Yang sempat hidup sekedar cukup waktu menyembelih akikah, sekalipun meninggal sebelum hari ke-7. Kalau akikah tidak disembelih pada hari ke-7, maka hendaklah disembelih pada hari yang ke-14. Kalau hari ke-7 pada kawa di hari yang ke-14, 2 kali 7. Dan kalau tidak disembelih pada hari ke-14, maka disembelih pada hari ke-21. 3 kali 7, 21. Kemudian sesudah itu ditambah 7 hari. Ya kan? Hari ke-7 pada kawa hari yang ke-14. Hari yang ke-14 pada kawa hari yang ke-21. Hari yang ke-21 pada kawa tambah 7 lagi. Enak tambah 7 kurang, enak tambah 7. Sebagian ulama berkata, apabila telah berulang 3 kali 7, ya kan? Apabila telah berulang 3 kali 7 hari, maka luputlah waktu ikhtiar. Luputlah waktu ikhtiar. Apabila sudah berulang 3 kali, ya kan 7 tadi. 7 ya kan? 14, 21. 3 kali berulang kata-kata, berarti sudah luput waktu ikhtiar. Waktu afdal dikatakan ya. Yang terlebih baik, hendaklah akikah bagi anak lelaki 2 ekor kambing. Dan sunat kedua kambing itu sama sifatnya dan umurnya. Ya kan, sama sifatnya dan umurnya. Misalnya laki keduanya, misalnya beginian kambingnya beginian keduanya, supaya sama, ya kan? Amun laki bini bangga, udah apa juga, ya kan? Boleh ya. Cuman yang terbaik itu hendaklah akikah itu 2 ekor kambing dan sunat kedua kambing itu sama sifatnya. Berarti kalau sama laki-laki, ya kan? Laki-laki keduanya. Beginian keduanya, misalnya kambingnya. Dan umurnya juga sama, ya kan? Umurnya juga sama, misalnya 2 tahun juga, atau 3 tahun keduanya. Sunat bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Sunat bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Karena disebutkan di dalam hadis Aisyah yang katanya, amanah Rasulullah SAW an-nu'ikko anil gulami bisyataini mukabi'ataini wa anil jariyati bisyatin. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami menyembelih akikah untuk anak lelaki 2 ekor kambing yang sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah. Anak yang banci seperti perempuan berdasarkan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Maksud anak yang banci ini adalah yang mempunyai alat kelamin 2 atau pancingannya, main kelakuannya itu seperti perempuan.
berdasarkan pendapat Syekh Hajar. Dan seperti akikah anak laki-laki menurut Syekh Ramli. Seperti akikah laki-laki menurut Syekh Ramli. Jadi beda pendapat. Dan memadai seekor kambing atau dengan secara bersama beberapa orang pada seekor unta atau sapi. Ya, bisa dengan unta atau sapi. Sapi hitung aja ya kan, bila kata lakian itu 2 kali. Bila beginian seekor, ya, nah, misalnya sapi seekor, berarti untuk 2 orang memakai lakian dan 3 orang berbinian. Ya kan? Apabila sapi di akikah kan, jadi hitungannya sapi itu 2 lakian sama dengan 4 sudah ya kan? Nah, kemudian 3 berbinian, ya kan? 7. Kalau 7 itu kalau akikah sapi atau unta, ya kan? Atau hadangan misalnya caranya. Karena Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dan untuk masing-masing seekor kambing. Jadi Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain, ini cucu ya kan, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra, itu seekor kambing, sekong-sekongnya ya kan. Nah, masing-masing sekong. Dan yang terafdol akikah itu 7 ekor kambing. Nah, itu yang terafdol ya. Dan yang terafdol akikah itu 7 ekor kambing. Ya kan, aman kawan. Berduit ya kan, misal banyak duit ada salahnya juga. Baru seekor sapi ya kan, setelah 7 ekor tadi. Yang terafdol 7 ekor kambing. Sesudah itu seekor unta ya kan. Ini misalnya 7 ekor yang terafdol, 7 ekor kambing ya kan, berduit ya kalau banyak duit. Kemudian yang terafdol 1 ekor unta seekoran atau seekor sapi. Nah, ini terafdolnya. Atau kerbau ya kan, atau kerbau. Sesudah itu seekor biri-biri, baru seekor kambing. Jadi seekor kambing ini tingkatan anunya itu paling sudah minimal ya kan, minimalnya yang terafdol tadi 7 ekor kambing. Kemudian 1 ekor unta. Kemudian ada kalau 1 ekor unta, 1 ekor sapi ya, atau kerbau hadangan. Ada kalau juga seekor biri-biri. Biri-biri kita nggak ada ya kan, ayam udah bisa. Kemudian hanya seekor kambing. Kemudian secara bersama-sama beberapa orang menyembelih seekor unta. Kemudian seekor sapi atau seekor unta